Kenapa santri kutab mesti 7 juz? Dr. Rogib Assirjani, seorang sejarawan Islam kontemporer, dalam bukunya Madza Qaddamal Muslimun lil Alam, ketika menceritakan tentang kegemilangan dan sumbangan besar peradaban Islam dahulu yang menjadi cikal bakal kemajuan dunia, terkhusus bangsa Eropa. Dalam mukadimahnya, dia menyebutkan kenapa dahulu Islam begitu gemilang, namun hari ini menjadi umat terbelakang. Alasannya sederhana, karena muslimin hari ini telah meninggalkan sebab kebesaran mereka dahulu, Al-Quran dan As-Sunnah. Generasi yang memiliki Al-Quran di dalam hatinya mestinya tumbuh menjadi generasi yang istimewa, generasi yang berbeda, karena di dalam dadanya ada kunci kebangkitan peradaban dan kebesaran Islam. Inilah yang kita harapkan terjadi pada anak-anak kita. Kutab sepanjang sejarah kegemilangannya, sebagaimana bisa Anda baca di literatur sejarah, selalu memulai perjalanan ilmu para santri dari menghafal kitabullah. Memang betul, kalau Anda baca di beberapa literatur seperti Al-Katatib fil Haramain misalnya, Anda akan jumpai karakteristik beberapa kutab yang tidak dimiliki kutab yang lain. Seperti ada kutab khusus khot, kutab khusus putri, kutab yang kurikulumnya terdapat pelajaran bahasa asing. Akan tetapi, semua kutab sepakat bahwa di kurikulum mereka mesti ada kurikulum Al-Quran dan Calistung. Dan ini menjadi karakter yang tidak boleh hilang. Jumlah target hafalan pun bermacam-macam. Sebagaimana disebut dalam literatur, ada kutab yang kurikulumnya menyelesaikan seluruh hafalan Al-Quran. Ada yang 2/3-nya, ada yang setengahnya, ada yang sepertiganya, dan yang paling rendah adalah 1/4 dari Al-Quran. Kutab Al-Fatih menahapi level ini dengan mengambil level yang paling rendah, yaitu 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah 30 juz, maka 1/4-nya adalah 7,5 juz. Di kutab Al-Fatih, setengah juznya dibuang, sehingga menjadi hanya 7 juz. Dan ini adalah kurikulum kutab. Dalam sejarah kegemilangan Islam, ilmu tidak disandarkan pada durasi waktu, akan tetapi berdasar ketuntasan ilmu. Mereka belum berpindah ke level berikutnya jika belum mungkin di level sebelumnya. Maka masyhur cerita-cerita kesungguhan mereka dan lamanya waktu belajar mereka. Utsman, Ibnu Mas'ud, dan sahabat radhiyallahu anhum lain belajar Al-Quran per 10 ayat, dan mereka tidak akan menambah kecuali setelah memahami dan mengamalkan. Umar bin Khattab baru selesai belajar surah Al-Baqarah 12 tahun. Kebiasaan ini kemudian ditiru para ulama di generasi-generasi setelahnya. Asy-Syafi'i yang kecil baru mulai menghafal Muwatta kecuali setelah khatam 30 juz Al-Quran. Bahkan tidak sedikit cerita para ulama hadis yang mengkhatamkan kitab-kitab induk hadis tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Al-Khatib Al-Baghdadi menyetorkan Sahih Bukhari dalam 3 pertemuan. An-Nawawi mutola'ah kitab Al-Wasit 400 kali. Asy-Syaukani baca Sahih Bukhari lebih dari 50 kali. Dan masih banyak lagi cerita para cendekiawan-cendekiawan zaman dahulu dengan segala kesungguhan ilmu mereka. Bahkan kalau semua data itu dipaparkan di sini, maka hanya akan penuh dengan data itu. Kutab Al-Fatih, sebagaimana sering disampaikan oleh Kiai Budi Ashari, adalah kurikulum kegemilangan Islam dahulu yang diramu dengan rempah-rempah Nusantara. Karenanya, secara pelan-pelan dan bertahap, ia menuju ke arah sana, meniru para ulama pendahulu. Dalam konteks kenaikan kelas, terutama kalau bicara perihal kurikulum Al-Quran, maka kita perlu memahami gaya para ulama ini. Pencapaian Al-Quran seringkali dibahas oleh guru dalam surah-surah kenaikan kelas. Namun, terkadang yang masih keliru di kita adalah pemahaman soal hakikat ilmu
yang tolak ukurnya bukanlah waktu, tapi ketuntasan. Sehingga yang terjadi, sebagaimana di sekolah-sekolah luar Al-Fatih, terjadi kekeliruan pemahaman bahwa santri yang tidak naik kelas sama dengan santri yang gagal. Apakah berani Anda bilang Umar adalah anak yang gagal hanya karena menghafal Al-Baqarah lama sekali hingga 12 tahun? Akibat dari kekeliruan ini adalah guru, orang tua, maupun santri terkadang sulit menerima kenyataan tidak naik kelas. Padahal jikalau si santri naik dengan membawa hutang-hutang capaiannya ke kelas berikutnya yang lebih tinggi targetnya, yang terjadi adalah sangat mungkin dia akan lebih terbebani memikul beban akademik itu.